Ini dia si Arnold. Dia jalan-jalan di kebun binatang hari ini. Hei bodoh, berhenti bertingkah seolah kau rajanya hewan buas. Hormati dia Arnold, leluhurmu itu sama dengan simpanse. Kita jadi beda dari mereka 7 juta tahun yang lalu. Menjalani hidup dalam hutan dan dataran terbuka sekaligus membantu kita mampu berjalan dengan 2 kaki dan berpostur tegak. Akhirnya ini membebaskan tangan kita untuk memakai alat. Dan aktivitas berguna lainnya seperti menjinakkan api. Memasak makanan membantu pencernaan jadi lebih baik dan lebih cepat. Yang bersama beberapa hal lain menjadikan otak kita lebih besar dan lebih cerdas. Ya Arnie, aku tahu ini sulit dipercaya, tapi gerakan evolusi masih berlangsung. Misalnya, karena mulai masak makanan sebelum dimakan, rahang kita menyusut, dan gigi bungsu berhenti tumbuh pada 20% umat manusia. Selain itu, bersamaan dengan peningkatan makanan berkualitas, tinggi rata-rata manusia meningkat 10 cm. Tapi, bobotnya juga naik. Namun, bagi manusia modern, bukan perubahan tubuh yang sangat penting, tapi teknologi. Itu memungkinkan kita bergerak sambil duduk, terbang, bahkan mengambil bir dingin tanpa beranjak dari kursi nyaman kita. Apa berikutnya? Wow, lihat! Tampaknya ilmuwan menciptakan komputer super yang bisa meramalkan masa depan. Dan dia punya pesan untuk kita. Ayo kita dengarkan. Selama 100 tahun terakhir, jumlah manusia di bumi menjadi 4 kali lipat. Di saat bersamaan, manusia menghancurkan 80% fauna hewan. Dan polusi lingkungan menyebabkan perubahan iklim yang tidak bisa diperbaiki. Karena itu di masa depan, karena pemanasan global, tubuh kita akan mulur, kulit akan jadi gelap, dan telinga akan membesar untuk membantu menghilangkan panas. Wow, Arnold, kau akan sangat mirip dengan tetanggamu Henry. Tapi faktanya selama 150.000 tahun terakhir, otak manusia menyusut 200 gram dan terus menyusut. Hidup yang lebih nyaman berujung pada ketidakaktifan dan kemerosotan. Manusia bisa kehilangan intelijensi selamanya. Manusia terbesar di dunia adalah Robert Pershing Wadlow. Tingginya 2 meter 72 sentimeter. Dan dia hidup hanya selama 22 tahun. Dia mengidap penyakit yang bernama gigantisme. Dengan penyakit ini, otak melepaskan hormon pertumbuhan dalam jumlah yang sangat banyak. Karena itu, dalam proses evolusi manusia, tinggi dan berat badan normal pun ditentukan. Dan karena itu, setiap penyimpangan besar dianggap penyakit. Salah satu tekanan terbesar ada pada jantung, yang harus mengedarkan 15 liter darah dibanding ukuran normal sebanyak 5 liter. Dan biasanya, jantung tidak bisa menahan dinamika berat seperti itu dalam waktu lama. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa ada makhluk raksasa lain di bumi seperti paus? Ya, semuanya bisa dijelaskan dengan mudah. Kepadatan air lebih tinggi dibanding kepadatan udara. Dan hampir sama dengan kepadatan manusia. Karena itu kita bisa mengambang di permukaan air garam. Artinya bahwa habitat itu sendiri mendukung berat makhluk hidup tersebut. Contohnya, paus yang nenek moyangnya pada 50 juta tahun lalu sangat mirip dengan anjing bertapal. Godzilla dan King Kong bisa sama sekali tidak ada di bumi karena gravitasi kita. Tapi kita anggap saja kita matikan gravitasi. Untuk secara ilmu pengetahuan membuat keberadaan Godzilla dan King Kong itu benar adanya. Segala hal di bumi tidak tertanam ke tanah, akan melayang ke luar angkasa. Termasuk manusia yang jika berada di ruang terbuka akan terlempar ke ruang angkasa. Oh astaga, dinosaurus ini jelek sekali. Oh Arnold, kau menakutiku. Kulihat kau memutuskan mengunjungi museum sejarah Pilio. Keren sekali kan di sini? Bahkan Orochimaru dari Naruto ada di sini. Kudengar dia tahu rahasia kebangkitan. Dia bisa membangkitkan yang sudah mati. Apa-apaan ini? Gawat. Dia memakainya pada dinosaurus. Lari, dasar orang bodoh. Dinosaurus sangat berbahaya. Entah itu herbivora, karnivora, bahkan para dinosaurus yang radikal. Mereka marah besar.
Dan kalian juga akan begitu jika tidak makan selama 66 juta tahun. Terlebih, dinosaurus kini bahkan lebih marah saat melihat apa yang terjadi pada keturunannya selama proses evolusi. Dinosaurus menguasai bumi selama 160 juta tahun, tapi jatuhnya meteorit mengubah jalannya evolusi dan memungkinkan perkembangan leluhur kita, mamalia. Kini, hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Tapi, apalagi yang terjadi sekarang? Tunggu. Sepertinya aku mengerti, selama 66 juta tahun, iklim bumi menjadi makin dingin dan jumlah karbon dioksida di atmosfer berubah. Tampaknya dinosaurus tidak bisa lagi hidup di sini dan akan mati sekali lagi. Kita bisa membangun Taman Jurassic. Kita akan beri mereka makan dan menjaga iklim buatan. Tempat ini bisa menjadi tujuan turis paling menguntungkan di dunia. Juga akan menjadi pemasok global telur dan juga pupuk tinja dino. Namun, seekor dinosaurus memakan 1 ton rumput sehari atau lebih dari 100 kilogram daging. Kemungkinan besar, dinosaurus akan memakan semua fauna dalam taman, lalu mungkin mulai saling memangsa sampai mereka punah lagi. Apapun caranya, dinosaurus tidak akan bisa hidup di zaman kita ini. Apa kau serius mau menyelamatkan mereka, Arnie? Pilihannya hanyalah mengirimkan dinosaurus kembali ke masa lalu, ke dunia sempurna mereka. Waktunya berpamitan, Arnie. Setidaknya di sana mereka akan hidup lebih baik. Atau mungkin tidak. Arnie, sobat, kamu berakhir di alam semesta paralel. Dan tidak ada pandemi di sini. Di sini teknologi luar angkasa berkembang sangat cepat dan memprovokasi serangan alien. Dan aku pikir tahun 2023 milik kita adalah yang terburuk. Maaf Arnold, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kecuali yaitu kecerdasan buatan. Yang juga memutuskan untuk mengambil alih dunia secara diam-diam. Cepat Arnold, ambillah senjata portal. Itu bisa membawamu pulang. Arnold, jangan! Itu bukan alam semestamu! Tepat pada saat yang paling menarik. Tidak sesuai dengan aku bayangkan. Karena ada letusan gunung berapi, langit dipenuhi dengan awan yang padat, dan kehidupan menjadi gelap tanpa adanya matahari. Menarik. Bagaimana kamu bisa hidup seperti ini, Arnold? 1 miliar manusia menderita kekurangan vitamin D. Jika matahari menghilang, maka setelah 7 hari, separuh populasi akan menderita depresi yang akut. Dan akan ada peningkatan 75% risiko terkena kanker. Akan terjadi peningkatan 32% pada kasus stroke. Dan akan menjadi 2 kali lebih mudah terkena diabetes. Karena itu, sebaiknya kamu jangan membeli makanan kaleng, tapi vitamin. Tanpa matahari, tidak ada alasan untuk hidup di permukaan bumi ini. Jadi semua orang pindah ke bawah tanah dan beradaptasi dengan keberadaan baru ini. Nutrisi berada di tangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Para ilmuwan menciptakan pertanian jamur dan juga hidroponik yang mampu menumbuhkan berbagai macam produk. Dan dengan printer 3 dimensi, kamu bisa dengan cepat mencetak hidangan favoritmu. Tanpa sinar matahari, otak manusia tidak bisa membedakan antara siang dan juga malam. Hormon menjadi kacau dan terjadi peningkatan obesitas yang tajam. Saat hormon leptin yang bertanggung jawab atas nafsu makan berkurang hingga 80% porsi makan harian akan meningkat hampir setengahnya 44%. Dan hal ini akan menyebabkan penambahan berat badan. Hei, kamu yakin boleh masuk ke sana? Semuanya terlihat seperti di film-film tentang pahlawan super. Koridor panjang, laboratorium rahasia, dan inilah solusinya. Semua ini ternyata merupakan eksperimen global. Siapa di balik semua ini? Ayo, Arnold, dengan mengalahkan penjahat utama yang aneh ini, kamu bisa selamatkan planet. Vitamin D membantu dalam asimilasi kalsium yang penting untuk kesehatan tulang. Jika kekurangan vitamin D, tulangmu akan menjadi lemah dan juga rapuh. Itulah sebabnya saat kamu berjalan, kakimu terasa seperti karet. Dan dalam kondisi gelap gulita, peluangmu mengalami patah tulang yang fatal menjadi 2 kali lipat. Arnold, kamu adalah pahlawan sejati. Kamu telah mengembalikan semua umat manusia ke kehidupan normal. Memutuskan untuk bermain di taman ya. Sepertinya burrito itu tidak sesuai untukmu. Cepat, cari minuman. Arnold, tunggu. Entah apa yang ada di tenda sihir itu kan? Ya, karena kau berhasil menyelesaikan masalah makanan Meksikomu. Ayo bersenang-senang.
Aku paham kau akan menyeberang jalan saat lampu merah. Melecehkan gadis manapun. Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick. Itu konyol sekali. Kau punya usia yang tidak terbatas. Dan kau habiskan untuk itu. Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia. Mempelajari ilmu bela diri apapun. Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru. Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyia-nyiakan waktumu? Oke, jadi mungkin selama 200 tahun kau akan menyaksikan semua serial Netflix. Sepertinya kau jadi sedikit bosan, ditambah rumahmu mulai membusuk dan kau masih tetap muda. Salah satu kekurangan dari keabadian adalah kau harus ditinggal oleh semua yang kau sayang. Ditambah, dunia di sekitarmu berubah dengan cepat. Tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya. Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan. Segala hal yang sebelumnya penting bagimu, perlahan akan menghilang. Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu. Karena kau sudah melihat semuanya. Kau akan jadi sangat tertekan. Maaf kawan, tapi itu percuma. Hentikan Arnold, kau tahu dirimu itu abadi. Arnold, ayo kita tonton acaranya. Arnold, oh oke, aku tidak akan mengganggumu. Babi kecil ini sedikit lebih pintar dibanding Arnold. Tapi bukan karena ada chip Neuralink di otaknya. Tapi karena dia datang ke sini menggunakan bus. Tidak seperti orang bodoh berambut merah kita yang memarkirkan mobilnya pada mafia seharga $50 per jam. Pada konferensi ini, Elon Musk akan mendemonstrasikan proses pemasangan microchip canggih ke otak monyet-monyet kecil yang lucu ini. Dan di masa depan, ke otak manusia. Arnold, berhenti menggoda primata itu dengan kuncimu. Benar kan? Bagus. Ya, kau sudah diperingatkan, kawan. Aku tidak mengerti bagaimana Elon bisa mengundang orang bodoh seperti itu ke konferensinya. Arnold, lari! Waktunya membayar parkir atau mobil derek akan membawa mobilmu. Kita harus ambil kuncinya dari simpanse ini sesegera mungkin. Dengan biaya parkir seperti ini, kau harus hidup dengan makan ramen instan hingga akhir bulan. Pakailah baju monyet. Dengan begini kemungkinannya akan lebih bagus. Percayalah, aku tahu baunya seperti daki, tapi hanya selama 5 menit. Sekali lagi Arnold, kau pasti bisa. Hei Bung, kau mau bawa Arnold kemana? Hanya aku yang boleh bereksperimen padanya. Elon, tolong jangan kasar pada Arnold. Tapi sungguh, aku bicara dengan siapa? Aku hanya suara di dalam kepala si bodoh ini. Ukuran dari otak Arnold hampir sama dengan primata itu. Dan chip versi ini akan sangat cocok padanya. Berkat Neuralink dan Wi-Fi, kini Arnold bisa berkomunikasi dengan pemilik lain dari alat ini lewat kekuatan pikiran. Dia juga mendapat manfaat dari peningkatan kecepatan interaksi dengan internet yang luar biasa. Arnold, ayo, konsentrasi, kau pasti bisa. Unduh bahasa isyarat monyet dari internet. Aku tidak pernah ragu kau akan berhasil, Arnold. Tapi aku tidak mengira kau akan melakukannya seharian penuh. Kupikir kau begitu bodoh hingga chip Neuralink pun tidak bisa untuk membantumu. Tapi kau hanya lupa menyalakannya. Dasar bodoh. Sepertinya Elon Musk ingin mencari tahu apa kita bisa mengembangkan kemampuan telepati pada manusia. Jangan khawatir Arnold, mereka akan melepaskanmu jika kamu menjawab dengan benar. Jadi coba tebak gambar apa ini? Salah! Dan yang satu ini? Bukan! Ayo fokuslah kawan. Hei Arnold, ayo coba tenangkan dirimu. Bahkan seekor tikus pun bisa belajar lebih cepat dari itu. Iya, benar. Ini bukan tikus biasa. Dia memiliki chip di otaknya. Para ilmuwan membuktikan kemungkinan mentransmisikan impuls syaraf dari jarak jauh pada tahun 2013. Tikus-tikus itu berada di kota yang berbeda, tapi mereka bertindak bersama berkat elektroda yang ditanamkan di otak mereka dan juga internet. Sepertinya Elon Musk akan mencoba semua cara yang berbeda untuk mengembangkan telepatimu secara bersamaan. Arnold! Berhenti! Kamu ini belum menguasai keterampilan barumu, sobat.
Membaca pikiran memiliki banyak manfaat. Sekarang, orang tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tapi aku harus memperingatkanmu, kamu tidak akan menyukai semua yang mereka pikirkan. Kelebihan dalam suatu hubungan, kamu bisa langsung mengetahui apakah pasanganmu benar-benar mencintaimu atau tidak. Bahkan, kamu juga bisa memahami bahasa hewan. Dan kamu akan menemukan pasangan yang sempurna. Tapi, bagaimana jika semua orang bisa saling membaca pikiran? Dunia yang ideal tanpa kebohongan atau kepalsuan? Atau mungkin tidak? Hei Pak, jangan tersinggung jika menurutnya hidungmu itu penuh dengan jerawat. Astaga, ini adalah suatu bencana. Jangan, Arnie, hentikan. Jangan coba-coba berani memikirkan itu.